wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Nazmi dengan NIM 18010107067. Saya mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, angkatan tahun 2018. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi pendidikan karakter untuk memenuhi tugas middle test dari dosen pengampu Ibu Mukarromah Sulaiman Kurdi, SPD, MPDI. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlakul mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun aspek rohaninya. Melihat kondisi sekarang dan akan datang, ketersediaan SDM yang berkarakter merupakan kebutuhan yang amat vital. Ini dilakukan untuk mempersiapkan tantangan global dan daya saing bangsa. Memang tidak mudah untuk menghasilkan SDM yang tertuang dalam undang-undang tersebut, karena pada kenyataannya banyak sekolah-sekolah yang jarang menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap para siswa. Contoh yang paling mudah ditemukan adalah guru sudah tidak dekat dengan murid, begitupun juga dengan sebaliknya. Banyak di antara mereka yang acuh tak acuh terhadap keberadaan guru. Situasi dan lingkungan yang tidak baik seperti ini akan menjadi faktor pemicu pembentukan karakter seorang siswa ke arah yang menyimpang. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti. Sebaliknya, bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa yang tidak atau kurang berakhlak atau tidak memiliki standar norma pada perilaku yang baik. Seorang anak dalam mencari nilai-nilai hidup harus mendapat bimbingan sepenuhnya dari pendidik, karena menurut ajaran Islam, saat anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci atau fitrah, dan alam di sekitarnya lah yang akan memberikan corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan seorang anak, khususnya pendidikan karakter. Karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah pendidikan terhadap anak dan memberikan konsep secara konkret yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah SAW, dan yang ada di dalam hadis. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang spesifik menjelaskan tentang pendidikan karakter bagi anak, seperti yang termaktub dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik dan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ayat 23 Surah Al-Isra tersebut memiliki kandungan mengenai pendidikan karakter. Disebut bahwa yang pertama, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, dan yang kedua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dari penjelasan ayat di atas sangat jelas bahwa ketika kita menghargai dan menyayangi orang tua kita dengan baik, maka akan menumbuhkan akhlak serta moral yang baik pula bagi anak. Sedangkan jikalau kita acuh, maka akan timbullah akhlak dan moral yang tidak baik. Dengan kata lain, hal ini sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter antara orang tua sebagai pendidik dan anak. Ayat di atas sangat jelas menjelaskan tentang konsep pendidikan karakter. Pembentukan karakter anak yang paling utama adalah di dalam lingkungan keluarga. Selain itu juga di dalam lingkungan sekolah. Tetapi hal seperti ini terkadang dilupakan oleh orang tua maupun guru. Berbagai problem yang sering terjadi dalam pendidikan karakter anak adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Maka dari itu sangat diperlukanlah yang adanya penanaman nilai-nilai karakter bangsa bagi anak-anak, utamanya adalah anak-anak yang berada di usia sekolah dasar. Lalu, apa itu pendidikan karakter?
Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik, guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter juga disebut suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter atau nama lainnya character education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Nah, agar kita lebih memahami apa itu pendidikan karakter, maka kita dapat merujuk pada pendapat dari beberapa ahli. Menurut Teramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang lebih baik. Selanjutnya dari Thomas Licona. Menurut Thomas Licona, pengertian pendidikan karakter adalah usaha suatu yang disengaja untuk membentuk seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Lalu manfaat pendidikan karakter. Yang pertama, manfaat pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga yaitu anak akan menjadi pribadi yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab kepada anggota keluarga bagi kepala keluarga. Lalu manfaat pendidikan karakter dalam lingkup sosial atau masyarakat, anak akan memiliki hubungan yang baik antar tetangga, tenggang rasa atau tepos liro, dan anak akan memiliki jiwa sosial yang baik, ringan tangan, atau suka memberikan bantuan kepada warga yang kekurangan. Selanjutnya, manfaat pendidikan karakter bagi lingkungan pemerintahan atau pengabdian kepada negara. Jika bekerja sebagai pegawai negeri, diharapkan menjadi pegawai yang amanah, tidak menyeleweng jabatan, terlebih lagi melakukan korupsi. Lalu jika dipercaya oleh rakyat seperti anggota DPR atau MPR akan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukannya memperjuangkan kepentingan pribadi seperti potret bangsa kita saat ini. Banyak anggota dewan yang terlibat kasus suap dan penggelapan dana. Lalu jika dipercaya jadi pemimpin diharapkan menjadi pemimpin yang adil, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, dan yang paling penting menjadi pemimpin yang bisa menegakkan keadilan di negeri ini, karena krisis kepercayaan di negeri ini sudah hampir musnah. Dari penjelasan tersebut, kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.